Saudara, konflik di Timur Tengah belum juga usai. Iran pun menetapkan target tenggat waktu 1 bulan bagi Amerika Serikat untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Lalu akankah Amerika Serikat akan mengakhiri blokade di Selat Hormuz dan bagaimana Iran mengamankan kesepakatan ini dan juga hingga mencapai penghentian perang? Kita akan ulas bersama dosen hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Mbak Tia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Mbak Tia, ini kan yang kita ketahui informasinya dari Amerika Serikat bahwa Donald Trump menyebutkan bahwa mengklaim perang telah berakhir. Namun di sisi lain dari pihak Iran ini tidak memiliki pendapat yang sama, bahkan menyebutkan Teheran siap perang total. Sebetulnya apa yang tengah dimainkan oleh Donald Trump kali ini? Tidak ada permainan apapun ya sebetulnya, Mas Ian, karena memang harusnya sudah berakhir berdasarkan tekanan Kongres, karena bagi presiden yang memang melakukan tindakan militer tanpa persetujuan dari Kongres, maka presiden tersebut harus mengakhiri tindakan militer dalam jangka waktu 60 hari. Jadi kalau kita hitung dari mulai awal Amerika Serikat menyerang Iran, berarti mestinya 1 Mei. 1 Mei itu harus segera berakhir. Dan untuk menenangkan kondisi Kongres, kegaduhan Kongres begitu ya, maka keluarlah statement ini dari Trump bahwa perang telah berakhir. Tentunya ini kan sepihak jadinya. Satu sisi Trump hanya ingin mengakhiri kegaduhan Kongres karena memang berdasarkan Undang-Undang 1973, Undang-Undang Amerika Serikat, itu harus diakhiri pada 1 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya Trump tidak menyatakan bahwa perang berakhir, maka kegaduhan Kongres itu akan terus berlanjut dan ini tentu akan merugikan pihak Republik. Maka Trump harus menyatakan bahwa perang sudah berakhir. Tapi mulutnya itu, Mas Ian, tidak direalisasikan sesuai dengan tindakannya. Maksudnya perang berakhir itu bagaimana? Satu, blokade Hormuz masih terus berlanjut. Kemudian permintaan-permintaan Iran dalam proposalnya tidak ada yang dipenuhi begitu ya. Jadi tentu saja Iran akan menolak. Maksudnya berakhir itu apa? Permintaan Iran dari mulai front tidak ada lagi permusuhan di semua kawasan Timur Tengah, kemudian ada pembebasan sanksi ya secara perlahan, kemudian yang ketiga adalah kompensasi atas kerusakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat serangan-serangannya terhadap Iran, itu kan belum ada yang terrealisasi. Maka wajar ketika Trump menyatakan perang berakhir kemudian Iran marah begitu ya. Di mana berakhirnya? Nggak ada begitu. Itulah merupakan respon dari Iran atas pernyataan Trump yang memang selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan misalnya dua belah pihak, tidak peduli juga bagaimana dengan Irannya. Yang pasti bagi Trump adalah bagaimana kepentingan Republik itu di Kongres tercapai, kemudian menenangkan keadaan begitu ya. Jadi bukan merupakan bagian daripada strategi ataupun taktik. Ini hanya berkaitan dengan kondisi di domestik politik Amerika Serikat yang mulai gaduh dengan kondisi ini. Demikian, Mas Ian. Oke, berarti ini bukan strategi begitu ya kalau kita melihat seperti tadi ungkapan dari Mbak Tia. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari pemerintahannya Trump sendiri yang terakhir menyebutkan menolak terkait dengan deadline 60 hari ini seharusnya tidak ada karena adanya gencatan senjata tanpa adanya batasan waktu, ini dijadikan alasan. Apakah ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi pemerintahan Trump di depan Kongres nanti terkait gencatan senjata yang tidak ada batas waktu untuk menghentikan ataupun meniadakan deadline 60 hari itu? Kita bahas usai jeda. Mbak Tia tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sama Kompas TV, Mas Ian. Mbak Tia, tadi kita sempat membahas terkait dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya Donald Trump ini yang mengklaim tenggat waktu soal 60 hari itu tidak berlaku karena mereka memiliki alasan adanya gencatan senjata tanpa batas waktu. Apakah alasan ini menurut Anda cukup kuat nantinya di depan Kongres untuk melanjutkan perang? Tidak bisa, itu kan gencatan senjata batas waktu itu kan dari Trump. Sementara Amerika itu adalah negara yang sangat taat dengan aturan. Kita kembali ke 1973 yang War Powers Resolution itu. Jadi kalau misalnya presiden melakukan tindakan militer tapi tidak atas izin dari Kongres, maka 60 hari harus dihentikan. Makanya kenapa Trump perlu begitu ya mengeluarkan pernyataan bahwa perang sudah berakhir, karena sudah pasti dia akan diadili begitu ya. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Amerika 1973 yang War Powers Resolution itu, kalau misalnya
ini tidak ditaati, bisa jadi ini akan berakhir dengan pemakzulan. Karena tentu Republik juga akan pay attention terhadap popularitas mereka begitu. Saat ini kan terus merosot begitu ya, terus merosot popularitas Republik, dan yang vote terhadap diakhiri perang juga semakin bertambah. Hanya tinggal 1+1, artinya hanya ada satu orang Republik yang tidak setuju perang ini dihentikan, sementara yang lain sudah setuju. Jadi ini betul-betul pilihan yang sangat pahit untuk Trump. Mundur, Trump akan malu. Hmm, Dunia hmm, internasional akan melihat Amerika kalah sudah. hmm. Amerika kalah hanya dengan Iran, negara kecil yang di bawah sanksi, yang hanya mengandalkan kekuatan rakyat begitu, dan ini kan ditonton oleh seluruh penjuru dunia. Makanya itu adalah reason bagaimana Uni Eropa misalnya menjadi sekutu kuat Amerika Serikat selama ini dalam beberapa perang akhirnya tidak join dalam perang Iran, karena memang sudah melihat bagaimana satu Amerika Serikat tidak mempunyai reason yang kuat untuk memerangi Iran. Hmm, Yang hmm. kedua, memang Uni Eropa dalam hal ini melihat tidak ada urgensinya atau useless. Tidak ada manfaatnya ketika join dengan pihak Amerika Serikat. Ditambah sekarang Mas Yan, Gulf countries atau negara-negara Teluk yang selama ini konsisten, loyal terhadap Amerika Serikat, saya lihat sudah berantakan juga koalisinya, dari mulai Uni Emirat Arab yang sudah menyatakan diri untuk keluar dari OPEC misalnya, kemudian Qatar yang mempunyai bisnis besar terhadap ladang gas antara utara dan selatan dengan Iran. Yang tersisa saya melihat di Gulf countries hanya tinggal Saudi Arabia. Oman sudah bertemu dengan Arachi sebelum Iran menyatakan 14 poin yang terbaru ini ya, Mas Yan. Hmm, Jadi hmm. artinya semuanya sudah berantakan koalisi Amerika Serikat ini dalam beberapa hal karena tingkah Trump ini. Maka wajar ketika Kongres mendesak untuk segera diakhiri, dan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, kapal-kapal Amerika Serikat di perairan Iran harus segera ditarik. Kalau tidak ya hancur reputasi Amerika Serikat, kemudian reputasi secara domestik yaitu Republik di Amerika Serikat. Belum lagi ditambah sekarang berbagai demonstrasi di berbagai belahan dunia, bagaimana misalnya yang tadi ditayangkan Kompas TV, Uni Eropa sudah tidak boleh lagi terlibat dalam beberapa kepentingan nasionalnya Amerika Serikat dan Israel Hmm, hmm. dari berbagai negara begitu. Ini menunjukkan bahwa luar biasa, ini pergeseran politik dunia yang sangat cepat hanya karena Iran begitu. Jadi sekarang yang saya sarankan ya, Hmm. Amerika tinggal memikirkan bagaimana caranya mundur tapi tidak malu bahwa dia kalah. Itu saja, Oke. tidak ada pilihan lain. Hmm, Tidak ada hmm. pilihan lain. Oke, mundur tapi tidak malu begitu ya. Tapi kalau kita mendengarkan informasi yang lain begitu ya, Mbak Tia, bahwa Kongres saat ini sedang reses. Artinya kalau secara teknis ini seperti apa? Reses ini digunakan untuk mendengarkan bagaimana pendapat dari warga Amerika Serikat. Sementara deadline itu sudah melebihi 60 hari. Ini secara teknis harusnya seperti apa? Apakah Kongres ini segera mungkin memanggil dari pemerintah, memanggil Trump dan meminta keterangan terkait ini hingga ketok palu untuk menghentikan perang? Ini secara teknis alurnya seperti apa? Saya yakin setelah reses ini pasti perang akan diakhiri. Kenapa? Hmm, Karena begini, kebetulan saya punya kesempatan berdialog dengan salah satu tahun 2024 ya, di awal 2024 itu saya mempunyai kesempatan berdialog dengan salah satu anggota Kongres dari negara bagian Virginia. Anggota Kongres Amerika Serikat itu Mas Yan, karakternya adalah sangat-sangat mementingkan suara dari masing-masing apa namanya ya, dapil kalau di kita begitu ya. hmm, hmm. Misalnya negara bagian Virginia itu dia akan mendengarkan bagaimana suara rakyatnya di bagian negara Virginia, meskipun itu berkaitan dengan LGBT misalnya. Saya bukan membelok ke arah sana, saya hanya mengungkapkan bagaimana satu orang Kongres itu sangat pay attention terhadap suara rakyatnya begitu. Jadi kalau di negara Virginia votersnya itu rata-rata misalnya mempunyai apa namanya status LGBT, meskipun harus mengibarkan bendera LGBT, dia akan lakukan begitu. Jadi di masa reses ini nih, anggota Kongres Amerika Serikat akan berkomunikasi dengan semua negara bagiannya bagaimana suara rakyat tentang perang Amerika Serikat, Israel dan Iran ini. Jika hampir di semua negara bagian itu mengutuk atau tidak setuju atau meminta menghentikan perang, maka setelah reses berakhir, mereka akan langsung menuntut Trump untuk menghentikan perang. Kalau misalnya dari negara-negara bagian itu masih ada suara-suara dari rakyat Amerika untuk melanjutkan perang, maka Kongres akan melanjutkan perang.
Nah, kita melihat bagaimana demo atau opini publik yang terbentuk di Amerika Serikat selama ini. Bagaimana negara-negara bagian protes atas tindakan Trump yang memerangi Iran dan tidak ada kepentingannya untuk Amerika Serikat. Ini hanya mengawal kepentingan Israel begitu ya. Ini akan disampaikan pada masa reses ini. Keinginan rakyat Amerika ini akan disampaikan pada masa reses dan ketika mereka kembali ke Kongres, saya yakin mereka langsung akan meminta Trump untuk menstop. Kenapa? Karena itu tadi, semua anggota Kongres itu sangat mendengarkan apa yang diinginkan oleh dapilnya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kita ya. Kalau kita reses bertemu dengan dapil akan mengungkapkan ABCD, ya anggota dewan kita akan iya, tapi ketika kembali belum tentu iya. Tapi kalau di Amerika tidak. Tidak, makanya saya kan bertanya saat itu dengan salah satu anggota Kongres dari Virginia itu, dengan sistem electoral college, dengan sistem politik di Amerika, dan bagaimana Anda bisa sangat fokus dengan keinginan rakyat bagian negara Anda. Nah, dia mengatakan apapun yang kita lakukan itu demi voters, demi pemilih kita. Jadi kalau pemilih kita A, ya mereka akan melakukan apapun A, begitu. Jadi buat mereka itu adalah voters itu segalanya. Maka kita lihat, kalau misalnya publik Amerika Serikat ingin menghentikan perang ini, setelah reses pasti akan ada tekanan yang lebih besar lagi terhadap Trump untuk segera menghentikan perang, bukan hanya menghentikan pernyataan ya, tapi memang harus direalisasikan dengan tindakan. Demikian Mas Yan. Itu kan tekanan dari sisi warga dan juga keterwakilan warga nantinya di Kongres begitu terhadap Trump. Tapi kalau Anda melihat soal tekanan politik, bagaimana Mbak Tia? Karena memang sebagian besar dari Partai Republik juga masih mendukung Trump. Ya, terakhir yang saya ketahui itu satu ya. Tadinya kan kalau tidak salah tiga, sekarang sudah mulai berkurang satu. Nah kita tinggal pantau yang satu itu. Apakah masih terus bersikeras begitu ya, agar Trump terus melanjutkan perang ini, atau memang Kongres menyadari harus kembali ke undang-undang yang War Powers Resolution itu tadi yang 1973, bahwa kalau presiden melakukan tindakan militer tidak diizinkan oleh pihak Kongres ya harus dihentikan. Mau tidak mau harus dihentikan. Kalau tidak ya khawatirnya dua, satu popularitas Republik menurun, dua akan berakhir dengan pemakzulan. Dan sayangnya Iran mengetahui ini, makanya tiba-tiba ada proposal 14 poin tadi yang membuat Trump kesal begitu ya, marah karena Iran sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya angkatan laut, sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya nuklir kok. Poin-poinnya itu semuanya adalah merugikan pihak Amerika Serikat dan Israel begitu. Itu yang disesalkan karena Iran cerdas saya pikir. Dia tahu posisi Trump sudah tidak memungkinkan, maka tiba-tiba ada proposal 14 poin tersebut Mas yang semuanya isinya adalah jelas. Perang ini tentu akan menyebabkan perekonomian Iran menjadi lebih baik dari mulai penggantian penggantian akibat perang Amerika Serikat, dari mulai pelonggaran sanksi, kemudian harus tidak lagi ada permusuhan semua front Iran di semua kawasan Timur Tengah. Tapi kalau itu di-approve semua poin-poin dari Iran, wah indah sekali nih. Ini akan terjadi perdamaian dunia saya pikir ya, karena bayangkan saja Mas Yan, satu poin saja meminta semua front Iran untuk tidak lagi dianggap musuh. Artinya apa? Satu, Hamas di Gaza, dua, misalnya Hezbollah di Lebanon, tiga, Houthi di Yaman, itu dianggap tidak musuh. Ya berarti sudah betul-betul damai dunia ini begitu ya. Tapi kita lihat apakah ini akan di-approve, karena itu akan mengguncang mengancam stabilitas nasional Israel, dan tentu Israel tidak akan diam dengan kondisi ini. Kalau lihat pernyataan terkait dengan proposal yang tadi disinggung oleh Mbak Tia, proposal yang diajukan Iran terhadap Amerika Serikat begitu, hingga kini proposal perundingan damai ini dari sisi Trump masih belum puas dengan penawarannya. Dari 14 poin tadi menurut Anda, Mbak Tia, poin mana saja sih yang paling memberatkan Amerika Serikat untuk oke kita setujui? Ya, dari sisi saya ya, yang setujui itu pelonggaran sanksi bisa terjadi. Yang kedua, penggantian kerusakan akibat perang, yaitu penyerangan Amerika Serikat ke Iran, itu bisa juga disetujui ya. Kemudian yang ketiga, pencairan aset Iran ya karena sanksi, itu juga bisa disetujui. Bisa disetujui. Yang berkaitan dengan uang, saya pikir Amerika Serikat tidak ada keberatan begitu ya. Hanya saja ini untuk sanksi mungkin pelonggaran, bukan dicabut. Kalau dicabut, wah itu ekonomi Iran akan luar biasa melesat begitu ya. Ini pelonggaran, itu bisa disetujui. 3 poin itu bisa disetujui. Hanya saja ya Hormuz juga bisa disetujui karena dari 1 Mei
kemarin ya 2 hari lalu itu sesungguhnya Trump sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat akan mendampingi kapal-kapal yang melewati Hormuz. Artinya ada tanda-tanda nih Mas Yan bahwa Hmm, memang hmm. blokade akan dicabut. Belum sepenuhnya dicabut begitu. Nah, ini yang membuat berat itu adalah membebaskan atau membuat damai terhadap front-front Iran di kawasan Timur Tengah. Karena apa? Front Iran itulah yang menyebabkan Israel gundah begitu ya, terancam. Bagaimana tidak terancam misalnya dalam kondisi diam tiba-tiba ada roket meluncur, tiba-tiba mereka tidak ingin ada Israel ada di kawasan tersebut begitu. Dan tentu lobby Yahudi akan sangat keras lagi untuk tidak merealisasikan poin ini begitu. Tapi yang poin lain saya pikir Amerika Serikat bisa approve yang tadi saya mention satu persatu Mas Yan. Menurut Anda, apa risiko paling besar ataupun kemungkinan jika Amerika Serikat menolak proposal baru dari Iran ini? Em, saya pikir memang biasanya Amerika Serikat kan demikian karakternya. Hmm, Jadi hmm. kalau tidak menguntungkan juga dia akan semena-mena ya sudah tidak mau menolak. Makanya Trump kan langsung begitu melihat poin-poin itu, ah ini nggak bisa ini Iran sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya apa namanya angkatan militer di laut, dia sudah ompong begitu ya. Dia katakan seperti itu kan. Jadi buat Amerika Serikat proposal itu ya hanya proposal. Ketika tidak setuju ya dia akan menolak. Yang bisa menghentikan Trump itu adalah kekuatan Kongres. Hanya saja Kongres sekuat itu atau tidak. Nah, yang saya khawatirkan justru tekanan Kongres ini berubah begitu ya. Kalau tidak mengacu kepada yang 1973 itu yang apa namanya War Powers Resolution. Kalau itu tidak dipegang, kemudian Trump dikasih satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, khawatirnya Mas ya, satu kesempatan itu akan habis-habisan dilakukan oleh Trump untuk menyerang Iran, betul-betul melumpuhkan begitu. Masalahnya lagi nih, apakah Iran juga akan diam ketika misalnya Amerika Serikat melakukan apa namanya serangan habis-habisan tersebut begitu. Itu yang kita khawatirkan. Ya kita berharap Kongres itu akan mematuhi War Powers Resolution 1973, kemudian menekan Trump untuk menghentikan perang, kemudian Trump merealisasikan begitu ya. Minimal Hormuz itu dibuka. Kalau semua poin 14 itu yang diajukan Iran itu di-approve, agak berat juga untuk Amerika Serikat karena kan dia tidak sendirian, dia harus tetap pay attention terhadap kepentingan nasionalnya Israel. Israel dan Amerika itu susah siapapun presidennya Mas Yan. Susah untuk dipisahkan. Jadi memang pasti Amerika Serikat akan tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya Israel, begitu. Itu Oke. yang sulit, Pak Kian. Oke. Oke, kemudian selain juga dari sisi Iran yang telah mengirimkan proposal sebanyak 14 poin tadi yang dibahas oleh Mbak Tia, Amerika Serikat juga saat ini telah menyusun proposal dengan poin-poin tertentu yang akan dikirimkan ke Teheran begitu. Namun dalam penyusunan ini Trump menyebutkan bahwa pesimistis bahwa proposal ini akan diterima. Ini akan seperti apa? Di sisi lain ia menyusun, tapi di sisi lain dia juga pesimistis akan diterima. Namun kita bahas usai jeda. Mbak Tia tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.